Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan Pak. Yang satu 3 pertanyaan, yang itu 2. Oh Pak, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak-Bapak. Izinkan kami memberikan jawaban. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon nanti dikoreksi juga jawaban saya. Yang pertama, bagaimana menghubungkan atau mengkorelasikan hadis yang kita bahas hari ini yang berbentuk doa tadi. Rasul berdoa kepada Allah agar dijauhkan, dilindungi dari kematian yang mengerikan, yaitu terjatuh, tertimpa reruntuhan atau kecelakaan, atau tenggelam, atau kebakaran, atau mati karena kesurupan, ya, mati hatinya disusupi setan, yang berikutnya mati dalam keadaan tersengat, atau mati di persimpangan jalan Allah, menjauhi jalan Allah. Dengan hadis yang mengatakan, suatu hari Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, man syahid fi sabilillah, atau man syuhadahu fina, siapa orang yang mati syahid di antara kita? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul tahu. Dan kemudian sebagian sahabat menjawab, asyuhada, orang yang mati syahid adalah orang yang gugur, alladzina qutilu fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah atau dalam peperangan. Jawaban ini kemudian ditimpang sama Rasul. Idzan laqalilun ya syuhada min syuhada'i. Kalau orang yang mati syahid hanya terbatas yang mati dalam peperangan saja, berarti sedikit dong. Berarti orang yang mati syahid di kalangan umat Islam sedikit kalau hanya dibatasi pada yang mati dalam peperangan saja, ya. Maka Rasul menjelaskan, al-maqmunu, orang yang mati karena sakit perut, ya, sakit dalam, maksudnya penyakit dalam, bisa karena paru-paru, jantung, ginjal, usus bolong, dan seterusnya, ya. Itu termasuk al-maqtul. Al-maqtul, orang yang tertimpa taun, orang yang kena kemarin apa namanya 19 itu COVID, termasuk COVID, kolera, ya, wabah, ya. Al-gharib, orang yang mati tenggelam, juga fahuwa syahid, dan Nabi juga mati syahid. Al-harib, orang yang mati kebakaran, juga fahuwa syahid. Kemudian seorang ibu yang meninggal karena melahirkan, itu juga mati syahid. Jadi ada 7 juga atau lebih malah yang tersebutkan bahwa siapapun dari umat Islam yang taat beribadah kepada Allah, yang tauhidnya benar, lurus, ibadahnya benar, lurus, akhlaknya baik, ketika meninggal dalam kondisi tadi, kena apa? Penyakit, atau kena ketimpa reruntuhan, kecelakaan, kemudian tenggelam karena tsunami, atau karena fisabilillah, perang, ya. Ini semua disebutkan oleh Rasul sebagai orang yang mati syahid. Kan begitu, ya. Nah, terus kenapa Rasul berdoa supaya dijauhkan dari mati kena reruntuhan, mati? Ya, karena itu mati secara kasat mata di dunia kan mengerikan, Pak. Mati dalam kondisi yang tidak, proses matinya nggak enak kan, Pak. Dadak harus mengalami kecelakaan, masuk suatu ruangan, dibakar dari luar, nggak bisa keluar. Itu kan menakutkan, Pak, ya, secara duniawinya. Secara status kematiannya di akhirat bagus, syahid, ya. Ya. Misalnya jangan kita lah. Kita orang yang contoh misalnya, kita di pengajian seperti ini atau di GSG misalnya, tiba-tiba kelompoknya Pak Luhut Panjaitan misalnya datang, wah ini teroris ini, pengajian ini bakar misalnya, ya. Terus tempat pengajian kita dibakar sama orang Kristen itu, terus kita nggak bisa keluar, terjebak di situ. Nah, ini kan mati yang mengerikan, Pak, mengerikan secara duniawi, secara kasat mata mengerikan, Pak.
kita akan sesak nafas, badan kita terkelupas kena api. Proses matinya mengerikan. Tapi status kematian kita syahid, surga. Ya. Jadi ketika Rasul berdoa agar dijauhkan dari proses kematian yang mengerikan itu bukan menunjukkan status matinya itu jelek, bukan. Jelek itu kalau menimpa non-muslim. Ya. Jadi kematian dalam segala kondisi apapun yang menimpa seorang mukmin yang muwahhid, yang bertauhid, yang ahli ibadah, ya, meskipun matinya tenggelam, kecelakaan, jatuh atau apapun, dia tetap mulia di mata Allah, tetap dihukum syahid. Sebaliknya, orang kafir, orang ahli maksiat, meskipun meninggalnya di atas kasur yang empuk, ya, dikelilingi bidadari-bidadari, ya, artis-artis, ya, di ruangan yang ber-AC, dipijitin sama banyak orang, terus mati, ya, kelihatannya proses matinya indah, ya, banyak yang menangisinya, banyak yang merasa kehilangannya. Tapi kalau dia kafir, Pak, itu status kematiannya kematian yang paling jelek, kematian yang mengerikan di akhirat. Kenapa? Dia langsung disambut sama malaikat mungkar dan nakir, nanti siap untuk dihancurkan dan untuk disiksa di alam kuburnya. Jadi nggak ada kontradiksi, Mas, antara hadis yang kita bahas hari ini dengan hadis yang bahas tentang orang yang mati dalam kondisi tersebut dan disebut syahid oleh Rasulullah SAW. Yang penting kita jaga keimanan kita, keislaman kita, meninggal dalam ketaatan di segala keadaan, maka insya Allah dihitung